Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sambutan berikutnya dari Deputi Kemenkop Bidang Perkoperasian dan UKM RI, sekaligus mohon berkenan untuk membuka rapat anggota pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zabadi, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Umum Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita, beserta seluruh jajaran pengurus SBW. Yang kami hormati Ketua Pengurus Puskawan Jati yang tadi dihadiri oleh Bu Niken, pimpinan Dekopinwil Jawa Timur yang tadi langsung disampaikan oleh Bapak Slamet Sutanto, sahabat saya tadi Pak Cepi Syukur Laksana, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, segenap pengurus dan pengawas Setiabudi Wanita, dan anggota Koperasi Setiabudi Wanita yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, saya ingin juga mengajak pada seluruh hadirin untuk bersama-sama kita memanjatkan dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan pada kita di weekend ini. Bahkan luar biasa, ibu-ibu ini memang di weekend saja masih sempat menyelenggarakan kegiatan yang begitu penting bagi koperasi, yaitu rapat anggota untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja RKRAPB Koperasi Setiabudi Wanita. Ini luar biasa menurut saya, karena biasanya apalagi kaum ibu gitu ini mengambil waktu di weekend ini satu pilihan yang sulit. Tapi ternyata hari ini dibuktikan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, bahwa anggota Koperasi Setiabudi Wanita ini memang ada para wanita tangguh yang bahkan tadi disampaikan kuat dan tahan banting lah, kira-kira begitu. Sehingga bahkan ini terbukti menurut saya di tengah weekend liburan seperti ini bersedia menyisihkan waktu untuk menyelenggarakan acara yang begitu sangat penting ini bagi sebuah koperasi. Kami tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya baik kepada Ibu Ketua Umum beserta seluruh jajaran dan anggota yang hari ini mengikuti rapat RKRAPB, Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi Setiabudi Wanita ini. Apresiasi berikutnya tentu saya ingin sampaikan tadi penegasan yang disampaikan oleh Ibu Niken dari Puskawan Jati, yang menegaskan bahwa SBW ini adalah anggota terbaik. Ya, saya kira ini Pak Aplus ya bagi SBW ini yang telah mendapatkan satu apresiasi yang begitu tinggi dari Puskawan Jati sebagai sekunder dari Koperasi Wanita di Jawa Timur, yang memberikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi. Ini satu bentuk kepercayaan sekaligus
dan juga penghargaan atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh pengurus, pengawas, dan seluruh jajaran di SBW ini. Bahkan di tengah pandemi ini, ya sudah berlangsung 2 tahun, tapi saya menangkap satu pesan penting bahwa SBW ini betul-betul hadir sebagai sebuah koperasi yang tidak hanya mampu memberikan layanan di situasi biasa, bahkan di situasi pandemi ini pun tetap hadir, mendampingi dan memberikan layanan kepada seluruh anggota. Dan saya catat dengan jumlah anggota lebih dari 9.000 orang, dengan aset sudah di atas 100 miliar, saya kira memang pantas apa yang sudah juga tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, bahwa SBW ini masuk dalam koperasi besar di Indonesia. Ini juga satu bentuk apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh seluruh pengurus dan pengawas dan jajaran di koperasi SBW ini. Tema yang diambil pun menurut saya menunjukkan suatu sensitivitas yang sangat tinggi dari pengurus. Bahwa pilihan tema membangun profesionalisme layanan koperasi dengan digitalisasi mewujudkan SBW sebagai koperasi wanita pelopor, ini sebenarnya menunjukkan sebuah makna penting bagi saya, bahwa memang para pengurus beserta seluruh jajaran menyadari bahwa situasi saat ini adalah sebuah keniscayaan bagi badan usaha apapun, termasuk koperasi, bahwa untuk eksis di tengah era disrupsi saat ini, ya karena pandemi ini menimbulkan disrupsi baru, di samping juga era 4.0 juga menimbulkan sebuah disrupsi baru, sehingga lalu semua perubahan terjadi begitu cepat, sehingga saya kira memahami bahwa bagi usaha entitas bisnis apapun, termasuk koperasi di dalamnya, apalagi koperasi yang berbasis pada kekuatan anggota utamanya, ini harus masuk ke dalam ekosistem digital, sehingga pilihan untuk digitalisasi koperasi Setiabudi Wanita ini menunjukkan sebuah kesadaran kolektif dari seluruh keluarga besar SBW, bahwa kini dan ke depan tidak bisa lagi koperasi hadir hanya apa adanya, hanya melalui sebuah pendekatan manual. Karena semakin besar jumlah anggota dan bisnis yang dikembangkan, maka memerlukan ada kecepatan, ketepatan, akurasi, ya, produktivitas, kemampuan membangun jejaring yang semakin kokoh dan luas, dan ini hanya dapat dilakukan manakala koperasi masuk dalam ekosistem digital. Sehingga saya sekali lagi ingin berapresiasi terhadap pilihan tema yang saat ini diambil dalam rangka penyelenggaraan rapat anggota untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan belanja SBW ini. Bapak Ibu sekalian, transformasi digital yang menjadi concern dari SBW ini juga menjadi salah satu agenda penting yang menjadi prioritas dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka kita melakukan proses pemberdayaan koperasi ke depan ini. Kami sangat concern untuk mendorong koperasi, dan tentu di dalamnya adalah para anggota koperasi yang notabene sebagian besar adalah para pelaku UMKM,
ini agar adaptif ya dan tumbuh berkembang ya melalui satu atau masuk di dalam ekosistem digital. Karena apa? Karena terbukti bahwa dalam salah satu survei dari Bank Dunia ini disebutkan 81% pelaku usaha yang dapat eksis di tengah pandemi ini adalah mereka yang telah masuk di dalam ekosistem digital. Dan kita juga kemudian merasakan bahwa transformasi digital ini sekaligus mempercepat saat ini untuk terjadinya pemulihan ekonomi di sektor koperasi dan UMKM itu sendiri. Karena dalam kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun terakhir ini kita mengalami satu lompatan yang luar biasa. Dari semula ya 2 tahun yang lalu kita masih mencatat masih 8 juta UMKM kita yang tentu sekali lagi sebagian diantaranya adalah anggota koperasi ini yang masuk dalam ekosistem digital saat ini mengalami lompatan dalam jangka waktu kurang lebih dalam 1 tahun terakhir ini 100%, yaitu kurang lebih 16,4 juta UMKM kita termasuk dalamnya koperasi sebagai entitas bisnis ini telah masuk dalam ekosistem digital. Dan karenanya memang kita akan terus mendorong kita akan mendorong ke depan ini sampai dengan 2024 untuk UMKM kita tumbuh masuk dalam ekosistem digital dengan target 30 juta. Ini masih artinya 50% kurang dari jumlah UMKM pelaku usaha di tanah air yang notabene memang dari 64 juta UMKM kita ini sebagian besar berada dalam skala mikro yang pada umumnya sebagian di antara mereka masih dalam jalur sektor informal. Ini menjadi tugas berat menurut saya dan koperasi diharapkan punya peran yang signifikan untuk dapat menghantarkan transformasi usaha mikro ini masuk ke jalur formal ya melalui kelembagaan koperasi. Artinya yang tadi saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Untari bahwa SBW ini memiliki lembaga pendidikan diklat sebagai kepanjangan dari LSP yang dikembangkan oleh Dekopinwil. Ini merupakan satu strategi yang sangat saya kira sangat tepat untuk menghantarkan para pelaku UMKM anggota koperasi bermigrasi ya melakukan transformasi ke sektor-sektor formal sehingga dengan demikian kita mampu untuk lebih menunjukkan peranan koperasi bukan saja dalam hal memberikan layanan usaha yang diperlukan oleh anggota, tetapi lebih dari itu juga mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi anggota. Jadi kalau bicara tentang peningkatan kesejahteraan, saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak bisa tujuan masyarakat untuk berkooperasi memang adalah untuk mereka dapat meningkat kesejahteraannya secara bersama. Tapi ukuran dari peningkatan kesejahteraan ke depan ini menurut saya bukan sekedar kemampuan koperasi di dalam memberikan layanan bisnisnya, tetapi hasil akhirnya, resultnya ini harus kemudian ditunjukkan dengan terjadinya promosi ekonomi anggota. Sehingga ini menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan untuk rencana kerja ke depan. Bagaimana kemudian kita memiliki ukuran-ukuran yang lebih signifikan untuk menunjukkan
apa yang telah kita lakukan dalam rangka proses pemberdayaan dan pelayanan kepada anggota ini, sekaligus dapat berpengaruh dan memberikan satu pembedaan yang jelas, yaitu terjadinya promosi ekonomi anggota. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, era digital ini juga terbukti ya, menunjukkan sebuah catatan penting saat ini, bahwa kemudian telah terbentuk satu pasar atau market share dari transaksi yang terjadi dalam dunia usaha saat ini. Saat ini dicatat oleh Bank Indonesia misalnya di tahun 2020, market share dari bisnis digital atau usaha-usaha yang dilakukan berbasis digital telah mencapai 253 triliun. Dan bahkan kemudian dalam waktu yang begitu pendek, sebenarnya di tahun 2025 diproyeksikan Indonesia ini akan menjadi salah satu pasar digital terbesar, bukan saja di negara kawasan, tetapi juga di belahan dunia menurut saya, karena diproyeksikan di tahun 2025 akan terbentuk suatu pasar digital mencapai 1.826 triliun. Sehingga kalau pasar yang begitu besar di Indonesia ini dengan nilai yang diestimasi mencapai 1,800 triliun lebih, ini tidak diserap oleh koperasi, maka tentu ini akan sangat merugikan bagi anggota koperasi itu sendiri dan UMKM kita. Karena itu artinya ini kita hanya akan menjadi pasar bagi pelaku-pelaku usaha dari luar. Nah, ini tentu tidak kita inginkan, karenanya sekali lagi pilihan tema yang sekarang ini diambil dalam rapat anggota RKRAPB SBW ini tentu suatu pilihan yang sangat tepat. Kami memberikan apresiasi atas ikhtiar dan upaya yang terus dilakukan oleh koperasi SBW ini. Ibu dan Bapak sekalian, ya tidak bisa dipungkiri, saya kira dari beberapa apresiasi yang telah juga saya mendengar, saya juga harus menyampaikan apresiasi bahwa SBW salah satu koperasi yang secara rutin, reguler, ya saya menerima laporan tertulis ya langsung dari pengurus SBW yang ditandatangani juga langsung oleh Ibu Ketua Umum. Atas laporan hampir tiap bulan saya terima dari laporan kinerja SBW ini. Bukan sekedar pujian menurut saya, tetapi ini menunjukkan adanya sebuah disiplin organisasi yang sangat kuat yang ditunjukkan oleh para pengurus dengan jajarannya, dan ini menunjukkan keinginan kuat juga bahwa ingin membangun sebuah manajemen koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ini yang saya kira ya menjadi tadi dikatakan baik oleh Pak Slamet maupun oleh Pak Cepi, ini diharapkan kemudian bisa menjadi role model, karena memang SBW sudah mempelopori dan menunjukkan sebuah disiplin organisasi yang kuat, ditunjukkan dengan keseriusan dan sekaligus juga kepatuhan di dalam menyampaikan laporan-laporannya. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin memberikan satu sedikit gambaran terkait dengan beberapa isu terakhir yang saya juga sempat dikonfirmasi oleh Ibu Ketua Umum terkait dengan Permenkop 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Ini terkait juga menurut saya
penting untuk saya sampaikan karena beberapa waktu terakhir ini ada sebuah stigmatisasi yang menurut saya tidak menguntungkan di publik, mencoba untuk memberikan sebuah pesan negatif kesannya seolah-olah pelaku penyelenggara pinjol ilegal itu adalah koperasi. Ini saya kira berkaitan juga dengan fungsi pengawasan yang saya kira perlu kita tegakkan bersama ke depan. Saya ingin sampaikan pertama terkait dengan pemberantasan pinjol ilegal yang sekarang secara serius telah tengah kita tangani bersama 5 kementerian lembaga ya, dari kami Kemenkop UKM dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian OJK, Bank Indonesia dan Polri ya, yang ini MOU-nya sudah ditandatangani oleh para pimpinan kementerian lembaga, 5 lembaga ini, dan kemudian kami lanjutkan dengan adanya perjanjian kerjasama di level eselon 1 kami dengan Dirjen Kominfo, dengan Deputi Pengawasan OJK, kemudian dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Kabareskrim untuk kita bersama-sama menyusun sebuah langkah-langkah konkret di dalam kita memberantas pinjol ilegal. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin tegaskan sudah dirilis resmi lebih dari 4.500 penyelenggara pinjol ilegal yang sebagian besar bukan koperasi. Lebih dari 4.500 itu adalah non-koperasi. Bahwa kemudian tercatat ada dirilis oleh Bareskrim 95 yang kemudian terkoreksi menjadi 82 koperasi penyelenggara pinjol ilegal. Ini secara tegas sudah kita lakukan tindakan, antara lain mulai dari pembukuan yang insya Allah akan berlanjut dengan pembubaran, karena umumnya ada koperasi-koperasi yang baru hadir yang tidak memenuhi syarat-syarat yang cukup, tetapi sudah melakukan praktek-praktek yang menyimpang. Dan bahkan sudah sekitar 14 orang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan praktek ini ada konspirasi negatif dan bentuk sindikasi yang terhubung dengan cukong dari luar negeri yang menggunakan badan hukum koperasi, yang juga berhubungan juga terlibat di dalamnya adalah pihak notaris. Ini yang kemudian kita sudah ngambil langkah-langkah tegas, termasuk mendorong untuk Polri melalui Bareskrim untuk menuntaskan seadil-adilnya penegakan hukum terhadap koperasi-koperasi yang menyelenggarakan praktek ilegal ini, yang notabene sekali lagi adalah koperasi-koperasi yang juga tidak memiliki legalitas yang cukup di dalam menyelenggarakan praktek pinjol ini. Nah, karenanya Permenkop 9 2020 tentang pengawasan menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian. Termasuk di sini ada Dekopinwil, ada Puskon Jati. Saya ingin titip juga bahwa upaya kita untuk membangun sistem pengawasan dengan membagi klasifikasi koperasi dalam 4 kategori atau 4 klasifikasi. Ini mengadop dari praktek klasifikasi yang terjadi di perbankan sebenarnya. Ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Kalau di koperasi kita sebut sebagai klasifikasi usaha koperasi 1, 2, 3, dan 4. Terhadap koperasi klasifikasi 1 dan 2, pendekatan kita lebih pada pendekatan pembinaan. Kemudian terhadap koperasi dan klasifikasi 3 dan 4, ini kita dekati dengan pendekatan berbasis risiko. Pembagian dari klasifikasi ini didasarkan pada 3 faktor utama. 1, terkait dengan jumlah anggota, 2, modal usaha, dan 3, aset. Koperasi dalam kategori
3 dan 4 adalah koperasi yang jumlah anggotanya di atas 9.000 orang. Dengan modal usaha itu dengan modal di atas 15 miliar dan aset di atas 100 miliar. SBW sudah memenuhi syarat ini semua. Dan SBW memang akhirnya termasuk dalam kategori koperasi ya yang dilakukan pendekatan pengawasannya berbasis risiko. Karenanya lalu terhadap koperasi klasifikasi 3 dan 4 ini insya Allah ya segera kita launching. Pendekatan pengawasan ke depannya ini akan berbasis online, real time. Ya, karenanya nanti seluruh koperasi klasifikasi 3 dan 4 wajib terhubung dengan sistem pengawasan digital kita. Yang insya Allah dalam waktu dekat kami rampungkan pembangunannya dan insya Allah kemudian kita akan coba lakukan uji coba kemudian nanti kita akan langsung terapkan dan kami sudah catat ada 779 koperasi masuk dalam kategori atau klasifikasi 3 dan 4 ini. Dan koperasi-koperasi masuk dalam klasifikasi 3 dan 4 ini pun di samping nanti mereka terhubung dalam sistem pengawasan digital yang kami bangun sehingga nanti kemudian pengawasannya dapat dilakukan secara real time, kami dapat mengikuti terutama di kegiatan usaha simpan pinjamnya ya nanti bisa kita ikuti juga secara real time. Ini juga kemudian bagi pengurus dan pengawas koperasi dalam kategori atau klasifikasi 3 dan 4 ini wajib mengikuti satu proses yang kita sebut sebagai uji kepatutan dan kelayakan. Fit and proper test. Kenapa? Karena pada koperasi klasifikasi 3 dan 4 ini umumnya koperasi-koperasi yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada BPR. BPR saja untuk menjadi direksi dan pengawas ya, itu harus fit and proper yang diseleksi oleh OJK ya dan Bank Indonesia. Sehingga mereka yang tidak memiliki reputasi integritas yang baik, reputasinya tidak bagus ataupun tidak kompeten dan seterusnya tidak akan bisa menjadi direksi dan komisaris BPR. Nah, tentu bagi koperasi dan klasifikasi 3 dan 4 yang secara notabene memiliki sebagai kekuatan sumber daya modal yang lebih besar dengan layanan yang lebih kompleks daripada BPR ya tentu kita berharap manajemen terutama pengurus dan pengawasnya ini memiliki kompetensi dan kelayakan yang baik begitu. Ada 4 faktor yang akan kita lakukan lihat dari fit and proper ini. Satu, integritas. Integritas ini sederhana sebetulnya. Apakah pengurus pengawas ini masuk dalam daftar orang yang tidak lolos TDL ya, yang karena misalnya reputasi, karena misalnya memiliki reputasi buruk dalam praktek bisnis keuangan. Tidak bisa dipungkiri, terutama di koperasi simpan pinjam, sebagian temennya itu adalah berasal dari yang mereka reputasi jelek, ya memiliki reputasi buruk di dunia perbankan, tidak bisa masuk lagi di bisnis keuangan non koperasi, lalu kemudian mereka beralih ke koperasi karena melihat adanya peluang untuk mereka tetap bisa eksis dalam bisnis keuangan ini. Nah, mereka yang seperti ini kita pastikan tidak boleh memimpin koperasi. Mereka yang kemudian memiliki reputasi jelek karena mengalami tunggakan kolektibilitas 4 atau macet kreditnya. Bagaimana mungkin mereka yang memiliki masuk dalam kolektibilitas 4 dan 5 ya bisa memimpin koperasi yang mengurus orang banyak dengan mengelola
ya dana yang sangat besar ini. Sehingga mereka yang juga masuk dalam kategori kolektibilitas 4 dan 5 ini tidak boleh juga menjadi pengurus dan pengawas koperasi untuk koperasi klasifikasi 3 dan 4. Ini semata-mata sebenarnya untuk memastikan sekali lagi profesionalisme dan pengelolaan koperasi, tata kelola koperasi yang baik dan menjamin ya hak anggota, masa depan anggota tidak dirugikan oleh praktek-praktek yang tidak kompeten yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas yang bereputasi buruk tadi. Dan tentu kemudian kita akan melihat sisi kompetensi dan kemampuan inovasi dan kreativitasnya. Ada yang bertanya kemudian, ada yang mempertanyaan ini seolah-olah mengesankan bentuk intervensi pemerintah terhadap koperasi. Saya ingin garis bawahi ini tidak ada sedikit pun niatan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan koperasi. Karena sejak awal kita juga menyadari koperasi sebagai self-regulation organization, sebagai suatu badan usaha yang bisa mengatur dirinya sendiri. Karenanya lalu memiliki mekanisme rapat anggota, memiliki pedoman organisasi mulai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan SOP dan SOM yang ditetapkan dirumuskan bersama sehingga tidak memungkinkan pemerintah bisa melakukan intervensi. Yang kita lakukan justru kemudian memastikan agar penyelenggaraan tata kelola koperasi ke depan ini terutama pada klasifikasi 3 dan 4 dikelola oleh anggota-anggota koperasi yang memiliki reputasi dan kompetensi yang baik. Sehingga kalau tidak lolos kita kembalikan lagi kepada koperasi untuk menetapkan mengusulkan kembali pengurus dan pengawas yang tidak lolos tadi. Ya, sehingga yang menetapkan tetap koperasi melalui rapat anggota. Sama sekali kami tidak berwenang di dalam menetapkan pengurus dan pengawas yang masuk dalam kategori klasifikasi 3 dan 4 ini. Semuanya terpulang kepada koperasi yang kemudian diambil ditetapkan dalam rapat anggota. Ada kesan ini berarti kan bisa mempersulit, memperlambat. Saya kira dengan kemajuan teknologi, apalagi kalau SBW ini sudah masuk ke ekosistem digital, seperti ini penyelenggaraan rapat anggota kita bisa dengan relatif simple ya secara fisik kita bahkan tidak memerlukan hadir dan menyelenggarakan dalam ruang-ruang besar yang memerlukan biaya tinggi. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa meningkatkan efisiensi dan hasil-hasil yang lebih produktif. Mudah-mudahan dengan hadirnya Permenkop 9/2020 yang kemudian kami tindak lanjuti dengan surat edaran yang kami arahkan tujukan kepada teman-teman di Dinas Koperasi, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menjadikan sebagai petunjuk teknis di dalam implementasi Permenkop 9/2020, maka ke depan ini kita dapat mengeliminir praktek-praktek koperasi atau oknum-oknum yang menyalahgunakan koperasi ini dapat kita eliminir dan mudah-mudahan bahkan tidak memberikan ruang lagi bagi praktek-praktek menyimpang tadi, sehingga betul-betul koperasi ke depan akan hadir menjadi sebuah koperasi yang bukan saja dapat melayani anggota secara baik, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui adanya promosi ekonomi anggota. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat menyelenggarakan rapat kerja dan rapat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi secara budi wanita tahun 2022 dan semoga ini juga menjadi momen penting bagi konsolidasi SBW ke depan sehingga terbangun sebuah perencanaan yang strategis dan inovatif ya, untuk mewujudkan good cooperative governance, tata kelola koperasi yang baik, kita mendorong peningkatan kesejahteraan anggota.
Tadi saya pesan Pak Sarah dimintakan sekaligus membuka acara resmi Sekaligus membuka ini Pak. dengan izin Bu Ketua Umum dan segenap pengurus pengawas dan seluruh anggota dan yang hadir pada kesempatan ini. Mohon izin saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat anggota dalam rangka rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja Koperasi Kerja Budi Wanita tahun 2020 kami nyatakan dibuka. Demikian dan terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zabati atas segala informasi dan arahannya kepada kami semua. Nanti kalau Pak Zabati repot, tidak apa-apa bisa kalau memang ingin memonitor penyelenggaraan rapat anggota kami izinkan siapa yang ditugaskan untuk bisa mengikuti sampai selesai. Biar nanti bisa dilaporkan ke Pak Menteri. Kalau kita mau dijadikan role model, kan Bapak harus melihat secara lengkap bagaimana proses yang kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih, salam untuk Pak Menteri Koperasi. Matur nuwun Pak.